An Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Rasulullah di masjid berbaring dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya, menyilang gitulah. Pernah melihat Rasulullah SAW di masjid sedang berbaring dan melipatkan kakinya, salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya, ya, menyilangkan, cross gitu. Pernah seperti itu. Boleh, itu tidak masalah maksudnya. Muttafaq alaih. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr tarabba'a fi majlisi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna'a. Apabila Rasulullah SAW selesai melakukan sholat subuh, beliau akan bersila di tempat duduknya sampai matahari bersinar cerah, yakni waktu isyraq. Hadithun sahihun, ini adalah hadits yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il ka'bati muhtabiyan biyadaihi hakadha wa wasafa biyadaihi al-ihtiba'a wa huwal qurfusa. Rasul pernah terlihat duduk di depan Ka'bah secara ihtiba dengan kedua tangannya seperti ini, kata beliau, kemudian ia memeragakannya. Jadi boleh duduk ihtiba, yaitu duduk dengan lutut diangkat, duduk dengan lutut diangkat dan kedua paha menempel perut, ya, ditempelkan begini, dengan tangan mendekap kaki. Boleh, tapi jangan tidur. Saya pernah melihat orang sedang mendengarkan khutbah Jumu'ah tapi tidurnya begini, ya, sambil tidur. Ini batal wudunya, karena mesti ada angin yang keluar pada saat tidur itu kan. Yang namanya mata itu siatul bauli, pengikat dubur, siatud dubur, mohon maaf, siatud duburi, pengikat dubur. Jadi pada saat mata terpejam, tali dubur itu merenggang, ya, jadi tidak kencang. Yang tadinya kerot 25 itu karenyod salawe itu agak rehat itulah, jadi mulai mengendor. Nah, kalau kondisinya tidurnya begini, kakinya ya tiba begini, ini kan berarti ada celah yang bisa mengeluarkan angin. Tapi kalau duduknya bersila gini dan tidak bersandar, juga tidak tepos, beda kalau yang tepos, ya, tidak bersandar, tidak tepos. Tepos itu daging bokongnya itu tipis, agak truk gitulah. Juga tidak di atas karpet yang sangat tebal sehingga memudahkan angin itu keluar. Ini mah karpet biasa, nggak apa-apa. Tidurnya biasa, nggak batal loh wudunya. Tidak bersandar, tidak sampai tubuhnya sampai ke depan, ininya melongo gitu, enggak sampai begitu. Yang mumakkinin maq'adahu, menetapkan bokongnya itu di tempat duduknya, itu tidak batal wudunya. Yang sekiranya tidak membuka celah daging bokong sampai mengeluarkan angin, tidak terasa biasanya. Makanya orang lagi tidur cekak cekuk rem angin terus gitu kan, itu ya enggak terasa, damai saja, damai tidurku gitu. Padahal mengerem angin terus cekak cekuk gitu kan, gitu. Itu
mode getar. Wa an Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha qalat, dan dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qurfusa, saat itu beliau sedang duduk ihtiba, duduk qurfusa itu. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jalsati ur'idtu minal farqi, ketika aku melihat beliau sedang khusyuk dalam duduknya, aku mengkhawatirkan kondisi Rasulullah, takutnya sedang dalam kondisi tidak sehat ataupun jangan-jangan Rasulullah wafat gitu. Kadang para sahabat tuh sampai khawatir ketika melihat Rasulullah terdiam lama, diam, seperti Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sujud lama itu, sampai-sampai aku khawatir, inni khasyitu annallaha qad qabada, aku khawatir sesungguhnya saat itu Allah telah mencabut nyawa Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Jadi khawatir. Sahabat itu perhatian kepada Rasulullah tuh, melihat Rasul diam saja, diam terus, diam lagi, duduk diam itu, khawatir apa ada yang terjadi pada diri Rasulullah. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi. Wa anis Syadid bin Suwaidin radhiyallahu anhu qala, marra telah lewat bi di hadapanku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha, sedangkan aku sedang duduk seperti ini, kata dia memperagakan. Wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala ilaihi wattaka'tu ala ilaiti yadi. Saat itu aku sedang duduk seperti ini, aku sedang meletakkan tangan kiri, wada'tu yadil yusra khalfa dhahri, di belakang. Jadi beliau meletakkan tangan kirinya di bagian belakang, meletakkan tangan kirinya di bagian belakang. Wattakatu ala ilaiti yadi, dan bersandar pada telapak tangan yang kiri tersebut, begini gitu ya. Jadi meletakkan tangan kirinya ke belakang dan bersandar, nyenggeyeng, nyenggeyeng. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, ataqudu qi'datal maghdubi alaihim, apakah kamu duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai Allah? Jadi cuma tangan kirinya saja ke belakang, tangan kirinya ke belakang ya. Jadi ternyata itu makruh, hukumnya tidak sampai haram, tidak sampai haram, hanya makruh. Emang enak ya. Tapi ternyata tidak bagus, itu menyerupai duduknya orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala katanya. Kaum-kaum terdahulu banyak yang seperti itu, ternyata kaum-kaum yang membangkang kepada Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Di dalam faidahnya ini adalah larangan menyerupai perbuatan, ucapan, kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat orang-orang yang dimurkai Allah ternyata. Maka supaya tidak makruh menurut sebagian ulama, dua-duanya ya ditopang dengan tangan kanannya juga, supaya jangan tangan kirinya saja. Begitu. Kalau memang kita dalam kondisi pegel, itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi begini,
Jadi agak ke belakang, agak mundur gitu, agak gini. Ya, pakai tangan kiri, nyender di tangan kiri ini. Sekiranya terpaksa, dua-duanya saja, ya, jangan hanya dengan tangan kiri. Bisnadin sahihin, sanad haditsnya sahih. Tapi kalau ada kondisinya sedang kondisi ada hajat, artinya sangat pegel gitu kan, lelah gitu ya, tidak mengapa, tidak jadi makruh. Itu mah tidak dalam kondisi yang sedang pegal, lemah punggungnya, seperti itu ya makruh saja, tidak sampai haram.